Al-matlabu tsani dzikr ba'dhi anwa'il ibadah. Akan kita sebutkan sebagian jenis ibadah. Qala al-muallif al-ibadatu anwa'uha katsirah. Ibadah itu ada banyak macamnya. Fa kullu 'amalin salihin yuhibbuhu Allah wa yardah, qawliyyun aw fi'liyyun, zahirun aw batinun, fa huwa naw'un min anwa'iha wa fardun min afradiha, wa fima yali dzikru ba'd al-amthilati 'ala dhalik. Maka semua amal saleh yang Allah cintai dan Allah ridai, baik dari ucapan, bentuk ucapan atau perbuatan yang zahir, yang tampak atau yang tidak tampak, dan seluruh macam jenisnya, maka itu diantara ibadah. Akan kita sebutkan sebagian contohnya, kata beliau. Kalau famin anwa'il ibadah, dan diantara jenis ibadah ad-du'a, ay doa, binawaihi, doa al-mas'alah wa doa al-ibadah. Kita bahas juga bahwa doa itu terbagi dua, doa al-mas'alah dan doa ibadah. Sebagaimana Allah katakan di surah Ghafir, fad'ullaha mukhlishina lahuddin, dan berdoalah kepada Allah dengan ikhlas. Wa qala ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Adapun masjid-masjid Allah yang dibangun untuk Allah, maka jangan berdoa kepada selain Allah di situ. Maka makna doa di sini mencakup doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah, doa masalah. Akan datang penjelasannya. Wa qala ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillah, dan siapa yang lebih sesat lagi dari orang yang berdoa kepada selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang dimana pihak lain selain Allah yang mereka mintai, mereka doai, itu enggak akan bisa mengijabah doa mereka sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai terhadap apa yang mereka minta. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan ketika akan dikumpulkan manusia pada hari kiamat, mereka akan saling menjadi bermusuh. Jadi yang menyembah selain Allah akan dikumpulkan dengan manusia-manusia yang mereka sembah, dan mereka akan saling berantem nanti pada hari kiamat dan saling mengingkari. Subhanallah. Qala faman da'a ghaira Allah bi syai'in la yaqdiru alaihi illa Allah fa huwa musyrikun kafir. Siapa yang berdoa kepada selain Allah yang di mana permintaannya tadi tidak bisa dilakukan kecuali Allah, maka dia jatuh kepada kesyirikan dan dia kafir. Sawa'un kana al-mad'u hayyan aw mayyitan, baik yang dimintai itu dia dalam keadaan hidup atau sudah mati, tapi dalam perkara yang tidak mampu dia lakukan. Kalau man da'a hayyan bima yaqdiru alaihi misla an yaqul ya fulan at'imni. Adapun dalam perkara yang bisa dilakukan manusia, seperti mengatakan ya fulan berikan aku makanan, atau ya fulan isqini, atau berikan aku minum, wa nahwu dzalik fala syai'a alaih, atau yang semisal dengan itu yang mampu dia lakukan, maka apa? Maka ini enggak masalah. Nah, kalau man da'a mayyitan aw ghaiban, siapa yang meminta kepada mayit atau yang gaib, yang gaib itu yang enggak hadir di depan kita. Makanya selalu disebutkan para ulama, syarat boleh meminta kepada makhluk dengan syarat yang pertama, an yakuna hadiran wa qadiran wa hayyan. Tiga syarat ini. Wasighah mubahah, wa bisighah mubahah. Ditambahkan sebagian masyayikh kita, Syekh Abdullah hafizahullah, dengan sighah, dengan ucapan, permintaan, rangkaian kata yang dibolehkan. Jadi yang pertama, orang yang diminta itu an yakuna hayyan, hidup. Yang kedua, an yakuna qadiran, yang kedua dia mampu memberikan. Dan yang ketiga, an yakuna hadiran, dan dia hadir di depan kita, bukan yang gaib. Dan dengan sighah, dengan bentuk rangkaian ucapan yang dibolehkan. Apabila syarat ini enggak terpenuhi, maka jatuhlah pada perkara yang mengandung kesyirikan, seperti meminta supaya menyembuhkan tanpa ada usaha. Misalnya datang ke dukun, sembuhkanlah kita. Apa usahanya? Enggak ada, pokoknya jampe-jampe, akan datang pembahasannya. Maka ini termasuk diantara apa?
kesyirikan. Atau meminta supaya yang mandul supaya beranak. Apakah manusia mampu melakukannya? Kalau nggak diobati secara medis nggak boleh. Nah.